Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat Santrilogi dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali di studio Santrilogi. Sebelumnya saya sapa kalian semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang di studio Santrilogi ini kita kedatangan tamu sekaligus. Kita lagi kedatangan tamu istimewa, Bapak Detrandes Haji Abdul Aziz Tamauni. Saya sapa dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Pak? Ini saya lihat sudah tampak lelah tapi masih semangat begini. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Selamat datang di bumi Kirah Maluku Utara. Terima kasih, insyaallah. Semua damai di sini. Iya. Hari ini kita akan berbincang santai dengan beliau karena beliau ini adalah Qori internasional. Luar biasa ya, Qori internasional kita sudah hadirkan di Santrilogi ini. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat kita semua, terutama buat media Santrilogi. Dan pastinya mudah-mudahan menginspirasi juga. Iya, sangat akan menginspirasi bagi pemerhati Al-Quran, khususnya dalam bidang tilawah Al-Quran. Nah, sekarang di kesempatan berbahagia ini kita akan mengkaji, bertanya-tanya dengan Pak Kiai bagaimana bisa menjadi Qori internasional begitu ya. Itu yang langka di Santrilogi, itu langka. Yang langka. Iya. Biasa kan tokoh-tokoh, tapi kali ini Qori. Ya tokoh juga, tapi tokoh spesial. Tokoh spesial. Oke. Mumpung sekarang momen STQ, ya, kebetulan beliau hadir di sini sebagai dewan juri Pak Kiai. Dewan Hakim Dewan Hakim di bidang cabang di tahfiz. Tahfiz 1 juz plus tilawah dan 20 juz. Oh, tilawah. Ya. Oke, mungkin yang pertama yang akan kita gali dengan beliau ini pengalaman beliau dulu. Iya, pengalaman. Sebelum sebagai Dewan Hakim, sebagai peserta dulu pasti pernah lah ya. Pasti Iya. pernah. Saya juga sering dengar beliau tilawah itu. Waktu beliau tampil di Iran, itu sempat saya lihat di YouTube. Sudah tampil di media internasional kan? Iya, itu luar biasa ya. Kalau ini ada kru yang sudah tampil di internasional, cuman lomba makan durian. Iya, lomba makan durian. Oke, mungkin langsung saja ya, selamat ya, kita akan berbincang dengan Pak Kiai bagaimana Pak Kiai ini bisa sampai di Kursi Dewan Hakim. kursi Dewan Hakim bidang tafsir ya. Tahfidz, Iya, mohon maaf ya. Bidang tilawah. Bidang tilawah. Ya, tilawah dan kebetulan kalau 5 juz Plus tilawah. 5 juz itu tahfiz 5 juz itu plus tilawah. Oh, plus tilawah. Ya, jadi ditambah tilawah. Bukan hanya menghafal tetapi dia juga harus bisa membaca Al-Qur'an dengan lagu gitu. Ya. Mungkin Pak Kiai bisa memberikan pengalaman bagi sahabat-sahabat Santrilogi semua, pemirsa semua, bagaimana Pak Kiai ini kemudian bisa sampai pada karir yang luar biasa ya, sudah menjadi Qori internasional. Mungkin gimana Pak Kiai? Bisa diceritakan begitu? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa berbahagia sekali karena hari ini bisa hadir di Santrilogi ini. Saya juga tidak menyangka kalau akan sampai ke studio ini. Alhamdulillah. Ya, karena tadi kita baru balik dari Sofifi. Ya, kemudian kita transit di asrama haji dan insyaallah sebentar nanti akan kita terbang ke Makassar. Ya, dan inilah semuanya adalah Allah yang mengatur sehingga saya bisa sampai di studio ini ya, studio yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Santrilogi. Jadi saya itu kan tentang belajar membaca Al-Quran ini kan dari anak-anak gitu. Ya, kita masih anak-anak. Ya, dulu memang kita belajar bagaimana membaca dengan baik, tajwidnya, kemudian belajar lagu, ya, dan memang ada bakat untuk melagu. Ya, karena ada orang yang pintar membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tapi untuk melagu tidak terlalu maksimal. Iya. Ya. Dan memang itulah adilnya Allah itu. Artinya kita ini manusia pasti ada kekurangan. Ada orang yang hebat di bidang hafalan misalnya, tapi pada saat dia dibawa melagu
ya disuruh bawakan lagu tidak bisa maksimal lagunya karena mungkin itu suaranya barangkali tidak maksimal untuk membaca Al-Quran dengan metode tilawah itu. Kemudian mungkin napasnya pendek, ya, macam-macam lah karena di dalam tilawah itu dibutuhkan tadi suara, kemudian napas, ya lagu itu sendiri kita bisa mengikuti bagaimana perkembangan lagu. Nah, saya memang ikut di STQ MTQ ini sejak masih anak muda dulu, ya di Makassar. Sekarang juga masih nampak muda, Pak. Ya. masih nampak muda sekarang. Ya, nampak muda, tapi walaupun sudah berumur kan, ya. Tahun berapa pertama kali? Ya saya itu masih umur SMP sudah ikut lomba. SMP. Jadi berarti umur berapa itu? Umur 13-an ya, 14. Nah, terus kemudian sampai kuliah. Setelah selesai kuliah bahkan sudah berkeluarga. Ya, tetap masih sempat iya, kita enggak berhenti gitu. Ya. Jadi sesuatu hal yang kita ingin raih itu memang harus dilakukan secara kontinu. Iya, betul sekali. Ya, tidak bisa temporer. Ya, kalau temporer ya hasilnya juga tidak bisa maksimal kan. Betul. Artinya saya tidak berhenti. Ya, walaupun kita dalam kehidupan ini kan mencari rezeki ya, bekerja. Saya tidak bekerja di bidang apa ya, katakanlah misalnya kalau saya di pesantren ya barangkali masih berkaitan, tapi saya bekerja di tempat lain yang agak jauh dari kegiatan-kegiatan ini ya, karena saya bekerja di salah satu perusahaan. Nah, tapi saya tidak berhenti ini, kalau kegiatan ini saya jalan. Iya. Nah, iya, jadi alhamdulillah saya bisa mewakili Indonesia waktu itu ke Iran tahun 2000. Nah, dari situlah sehingga kita bisa terus belajar, tidak berhenti. Walaupun kita ini sudah pernah mengikuti, katakanlah sudah juara di Indonesia, tapi kan terus harus diasah gitu. Ya, kita harus ikuti perkembangan kan. Nah, sama dengan kita punya parang atau pisau, jangan disimpan di dalam sarungnya gitu. Kalau disimpan di situ dia bisa berkarat sehingga tidak bisa dipakai. Nah, kira-kira begitulah suara itu ya. Nah, kita selalu gunakan, kita selalu belajar, kita selalu praktekkan, kita membaca, kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, sehingga dengan demikian kita mengajar orang kan secara otomatis kita juga belajar. Iya, betul. Ya, itulah fungsinya ilmu. Kalau kita mengajarkan orang, malah bertambah juga kita punya ilmu. Nah, berbeda kalau materi, kita misalnya punya materi 1000, saya kasih teman 500, tinggal 500 saya punya. Tapi kalau ilmu kan tidak. Saya punya satu ilmu, saya ajarkan kepada orang lain, itu bisa menjadi berlipat-lipat kali kan. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ini ya, beliau kalau orang Qori, terus kerjanya yang tidak jauh-jauh dari Al-Quran, Itu biasa. Itu biasa. Tapi beliau ini kerja di perusahaan, tapi tetap menjaga kualitas tilawah, terus diasah, ya, tidak membuat beliau meninggalkan tilawah ini. Pastinya kecintaan beliau terhadap Quran juga tinggi. Nah, mumpung beliau ada di studio, pokoknya kita gali informasi dari beliau lah. Sebenarnya saya mau tahu juga nih Pak Ustadz, di tilawah itu lagunya apa saja? Langgam iramanya itu? Iya, jadi memang di dalam per-MTQ-an itu ada lagu-lagu Al-Qur'ani yang sudah disepakati. Ya, artinya tidak bisa keluar dari lagu itu. Tidak bisa kita membawakan sesuai dengan gaya atau irama ke daerah kita. Misalnya kita orang Bugis, ya, membawa lagu yang sesuai dengan bagaimana tuh langgam Bugis misalnya kalau nyanyi. Tidak bisa karena sudah standar. Standar. Harus lagu Arabik kan, gitu. Nah, jadi misalnya kalau Bayati, ya, bagaimana modelnya? Ya, ada contoh lagu Bayati gitu. Ini yang artinya Bayati itu tidak boleh keluar dari situ, hanya bisa dikembangkan.
Itulah namanya diberi variasi, bergaya Iya. melagu kan. Nah, misalnya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak itu apa? Bayati. Nah, itu kan bayati itu Tapi kan. bayati apa kita nggak tahu. Nah, itu. Nah, nanti baru masuk lagunya misalnya Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Masya Allah. Itu kan bayati namanya itu. Sahabat Rahmat coba tebak tadi lagu apa tadi? Bayati atau apa? Saya tahunya lagu di TikTok gitu. Kalau sudah mau masuk kalau Hayati mungkin ya. Nah. Kenal Hayati? Kenal. Jadi tidak bisa kalau ada qari yang ikut lomba tidak membawa lagu seperti itu. Walaupun memang mungkin ada gaya variasi yang dia bawa. Tapi ibaratnya jalannya di situ dia. Ya walaupun dalam perjalanan itu ada sedikit dia kasih variasi itu kan boleh, justru memang dibutuhkan. Ya, Kalau gitu. Hijaz kan ada Nah, Hijaz. Hijaz Kalau misalnya kayak itu juga itu salah. Jadi lagu jumlah lagu itu yang sudah yang masyhur itu 7 kan? 7. Nah, diantaranya tadi ada Bayati. Nah, selalu Bayati itu lagu awal. Pasti memulai dengan Ya, Hayati. pasti. Yang rendah-rendah gitu ya? Pak Ya, Kiai? Bayati Ada juga juga di situ kan ada nadanya, ada nada namanya qarar, ada nawa, ada jawab, jawabul jawab. Nah, Oh, kan iya. seperti bertingkat kan? Nah, jadi kalau menyanyi itu kan hanya 2 tingkatan. Ada refnya itu. Iya. Iya betul. Ya, misalnya kita bawa tadi dengan nada apa? Misalnya dia tanya kita orang menyanyi. Nada, coba tes suaramu dulu. Nah, kita kasih dengar suara. Nah, dia sudah tahu itu yang pegang keyboard itu. Dia ikuti kita punya nada, ya kan? Nah, sebentar akan ada nada refnya, jadi naik. Nah, kalau tilawah ini 3 kali dia di atas refnya ada Ref lagi. ref lagi. Itu namanya jawabul jawab. Nah, harus lengkap itu lagu. Nah, misalnya Hijaz tadi. Misalnya Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu Bayati kan? Hijaz. Hijaz. Ya, Hijaz. Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Oh, Banyak. selain Ada Bayati. 7. Oh tidak, itu tadi Hijaz. apa ya? Sorry, saya salah. Nadanya itu Hijaz itu ya. Misalnya kita masuk Hijaz. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, itu Hijaz. Hijaz. Hijaz itu ya. Sebenarnya lagu-lagu ini Nah, itu kan. familiar di telinga. Kalau Ya. lewat masjid putar cuman nggak tahu itu lagu apa. Nah, itu ya. Mulai kebayati atau Hijaz ya? Ya, itu Hijaz. Nah, itu harus paling tidak seorang qari kalau dia misalnya ikut lomba membawa lagu seperti itu. Hanya mungkin nanti ada variasinya. Nah, Hijaz juga ini 3 tingkatan, ada qarar, ada jawab, ada jawabul jawab. Ya. Nah, jadi macam-macam lagu itu ada seperti itu. Nah, kemudian pindah lagi mungkin lagu apa? Misalnya lagu ras. Ras. Nah, ras juga tingkatan ada qarar, ada nawa, ada ras ala nawa. Nah, jadi selalu harus lengkap. Nah, dalam sistem per-MTQ kita sekarang di Indonesia itu seorang qari dewasa itu yang sudah berumur mulai dari umur 25 ke atas. 25 ke atas. Ya, sampai 40 Itu kategori dewasa, Pak. kategori dewasa. Nah, itu masuk kategori dewasa, minimal dia bawa 4 lagu. 4 jenis lagu. Kalau dia ikut dalam MTQ atau STQ. Kalau dia tidak cukup 4 lagu dalam tempo 10 menit itu, maka dia tidak bisa masuk, dikategorikan sebagai masuk nominasi. Nah, untuk khusus penilaian lagu ya, karena di tilawah itu kan kita menilai 4 Empat kategori. Pertama tajwid, kedua fasahah,
ketiga lagu, yang keempat suara. Masing-masing punya nilai. Sama tadi seperti tafsir kan. Nah, kalau tilawah, tajwid nilainya 25 maksimum. Fasahah 25 maksimum. Mohon maaf. Tajwid 30. Tajwid 30. 30, fasahah 30, lagu 25, suara 15. Suara 15. Ya, jadi total 100. Nah, jadi nanti itu dari sekian item, 4 item penilaian itu dikumpul. Dikumpul, kemudian masing-masing bidang penilaian ada 3 orang menilai. Jadi 3 orang menilai sehingga kita bisa membanding nilai. Misalnya kita pada saat menilai lagu, masing-masing maksimal 25 kita berikan. Jadi misalnya saya hakim 1, antum hakim 2, hakim 3. Nah, kita sudah bisa memberikan penilaian. Oh, nilainya si A ini sekian. Misalnya saya 24. Hakim 2 kasih 23. Hakim 3 kasih 22 misalnya. Bisa. Yang penting tidak lebih dari 2 selisihnya angka itu. Nanti itu dijumlah baru bagi 3. Itulah hasil nilai lagunya dia. Seorang qori atau qori'ah itu. Nah, jadi dalam penilaian juga memang harus ada aturan-aturan pemberian nilai, aturan-aturan penilaian. Nah, artinya baik peserta maupun dewan hakim harus mengetahui apa yang harus dinilai dan berapa nilainya, berapa minimum, berapa maksimum. Nah, tidak bisa seenak-enaknya beri nilai. Saya mau kasih dia ini, saya suka sekali dengan dia. Tidak bisa, ada aturan. Nah, tadi itu saya kembali ke minimal lagu misalnya, minimal 4. Kalau tidak cukup 4, tidak bisa masuk. Artinya tidak masuk nominasi. Itu pun 4 itu harus cukup tingkatannya. Tidak bisa baru tangga 2 pindah. Tidak bisa. Jadi harus. Jadi itu dikatakan mencari qori'ah terbaik dari sekian item penilaian tadi. Tajwid, fasahah, lagu, suara. Kalau dari 7 langgam itu, 7 irama lagu. 7 lagu, 7 jenis lagu. Yang paling sering dipilih 4 itu? Di dalam per-MTQ-an kalau di babak penyisihan yang sering sekali qori'ah bawakan itu jelas bayati pertama. Yang kedua yang umum ini. Anak-anak kita bawa Hijaz. Yang ketiga Nahawan. Yang keempat Ras. Hijaz, Nahawan. Ya, jadi bayati wajib. Baru pindah ke Hijaz. Ada juga pindah ke Nahawan, ada. Dia balik, dia putar. Jadi duluan Nahawan baru Hijaz, ada juga yang Hijaz duluan baru Nahawan. Baru Ras. Ras sudah cukup 4. Nah, kalau masih ada waktu dia masih bisa tambah lagi. Lagu yang lain misalnya dia masuk Sika. Sika, kemudian jarang sampai 7 lagu karena waktu hanya 10 menit. Karena 10 menit itu 4 lagu dan harus lengkap tingkatannya. Nah, kalau dia misalnya sudah lebih dari 5 lagu itu sudah agak berat. Nah, jadi makanya kita berikan ketentuan minimal 4. Ya, paling tinggi lah 5 diambil, sudah habis waktu. Ini saya kira menarik ya Pak Kiai. Maksud saya menariknya di mana? Karena sudah ada standarnya. Ya. Bayati, Hijaz, dan sebagainya. Terus yang menjadi letak pembeda di antara qori ini dari mananya kira-kira? Yang Misalkan pertama kan sudah ada standar Bayati lagunya seperti ini, Ya. Hijaz seperti ini kan, Ya. selanjutnya seperti ini. Terus yang jadi letak pembeda gitu. Apa hanya dari segi suara saja atau bagaimana? Ya. Atau bisa divariasikan misalkan? Bayati bisa divariasikan. Itu Ya, seperti jadi begini, dalam penilaian itu dikumpul tadi 4 item itu, 4 yang harus dinilai. Tajwid. Tajwid ini di sini ada beberapa item penilaian. Misalnya skor nilai 30 kan? Kalau tajwid. Nah, di situ ada makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar. Ya. Nah, ya hukum panjang pendeknya. Iya. Ya kan? Hukum-hukum bacaannya, misalnya ikhfa, idgham, ya, idgham bila gunna dan seterusnya. Nah, kan ada yang membaca itu dia tabrak semua itu hukum-hukum bacaan.
Kalau dia tidak paham tajwid kan, yang seharusnya ditahan suara dia tidak tahan. Misalnya min qabling min qa, itu kan nun mati bertemu kaf kan namanya ikhfa kan. Nah, pada saat dia tidak tahan suaranya min qablikum, pasti ditangkap oleh tajwid. Pasti hakim tajwid menangkap. Langsung mengurangi nilai. Nah, kepengurangan nilai ya tergantung kesepakatan, apakah setengah per kasus, ya, biasanya setengah per kasus, per kesalahan. Nah, datang lagi fasaha. Fasaha juga menilai. Nah, fasaha itu di situ ada waqaf wal ibtida. Ya, kabul waqaf wal, di mana dia berhenti, di mana memulai. Ya, tidak bisa kita sembarang berhenti. Sama kalau saya biasa contohkan, kalau di jalan itu ada tanda larang, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti di situ ditangkap kan, dianggap melanggar. Di situ ada P baru digaris, berarti dilarang parkir kan, atau S digaris dilarang berhenti. Nah, dia berhenti di situ, ditangkap, hukum dia. Nah, kurangi nilainya. Begitupun juga di mana ibtidak, di mana memulai. Tidak bisa kita sembarang memulai. Artinya harus sempurna kalimat. Ya, tidak bisa memotong kalimat. Nah, seorang qari itu paling tidak kalau dia belum tahu secara utuh bahasa Arab, paling tidak ya makna-makna dari ayat itu sedikit-sedikit dia bisa tahu. Misalnya seperti ini tidak bisa dipotong ini. Tidak bisa kita berhenti di sini, harus ibtidaknya di sini, memulainya di sini. Nah, kemudian mungkin juga dari segi muratul kalimah wal ayat, mungkin dia ada terpotong kalimat, dia melompat, ada salah baca. Misalnya dia baca I, fathah dia baca kasrah, tangkap juga itu, ya kan? Nah, itu saja. Kemudian yang lain lagi, datang lagu, penilaian lagu. Lagu ini kan subjektif penilaiannya. Iya. Ya, artinya saya mendengar lagu ini, tentu kalau orang penilai lagu harus qari. Ya. Tidak bisa disuruh menilai lagu kalau dia sendiri tidak tahu melagu. Ya, walaupun dia tahu teori lagu, dia tahu oh itu lagu Hijaz, tapi dia kan tidak pernah membawakan. So, belajar melagu ini harus dipraktekkan. Iya, tidak bisa hanya kita mengajarkan teori. Lagu Hijaz itu seperti ini. Tapi bagaimana bentuk Hijaz itu? Kan kita tidak lihat. Hanya kita dengar, oh kalau seperti ini, itu namanya lagu Hijaz. Kita hanya mendengar dari bawaannya. Ya, misalnya tadi contoh. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dewan Hakim lagu sudah tahu, oh itu lagu ras namanya itu. Nah, tinggal nanti si qari'nya atau qari'ahnya ini bagaimana cara bawaannya. Ya, apakah indah, kan di situ ada nilai estetiknya, keindahan kan. Makanya kan kita menilai lagu itu keindahan membawakan, ya, tidak emosi. Yeah. Kemudian dia punya apa itu istilahnya, ada zauknya, menghayati lagu yang dia bawakan itu. Nah, jadi variasi-variasinya, ya, lagu. Nah, dari situ ada penilaian lagu kan, lagu pertama dan penutup, item penilaiannya. Kemudian ada peralihan, keutuhan lagu. Keutuhan itu dalam satu lagu utuh dia bawa, mulai dari qarar, jawab, jawabul jawab. Itu maksud keutuhan. Peralihan itu peralihan dari satu lagu ke lagu lain. Apakah dia sumbang? Artinya sumbang itu turun nada, tidak sesuai nadanya. Tadi kalau misalnya di note di keyboard itu tadi nada C, kenapa dia turun nada, pindah ke nada lain? Nah, itu yang paling saya sering dengar itu. Gitu. Tapi di luar ini ya, di luar event. Ya. Kadang di YouTube itu kan ada yang demo tilawahnya itu. Ya. Ada yang mulai datar, tiba-tiba langsung naik. Tidak apa-apa, yang penting dia tidak merubah. Setelah itu tiba-tiba dia turun lagi. Tidak ada masalah, yang penting tidak mengubah nada. Oh. Ya. Tadi misalnya tadi ya contoh. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Itu nada dia bawa. Sekarang dia pindah nada.
Ya ayu. Ya, itu tadi nadanya bagus, kenapa dia turun atau dia naik? Itu yang dimaksud peralihan. Misalnya dari lagu satu ke lagu yang lain harus sesuai nada itu, tidak boleh dia turun, tidak boleh dia pindah. Nah, pada saat dia pindah, dihukum dia dari segi peralihan lagu. Berarti dianggap sumbang, tidak konsisten nada yang dia bawa. Nah, itu lagu. Kemudian datang lagi suara, penilaian suara. Suara di situ dinilai vokalnya. Nah, ada orang itu yang memang suaranya melengking, nyaring, ya ada juga yang bass. Ya, jadi Dewan Hakim suara itu tidak bisa dia, oh saya tidak suka itu, dia suaranya kecil. Ya, dan memang itu kalau suara yang vokalnya bagus itu suara yang besar. Ya, suara besar, artinya suara besar itu kan istilahnya menendang suara kecil. Ya, karena memang ada orang yang suaranya besar, ada juga yang kecil, tapi tergantung membawanya, biar juga besar suaranya. Kalau dia tidak bisa setel, kasar sekali, kan ini dinilai kenyaringan, kebeningan, kejernihan, kelembutan. Itu dalam suara itu? Iya, suara, tanafus. Jangan dia juga selalu buat curi-curi napas. Iya, betul. Itu saya kalau biasanya kan Korea ini kan suaranya dia nyaring ya. Iya. Iya, beda dengan yang Kori ini kan bass ya kan. Iya. Kalau Korea agak nyaring begitu. Kalau ini yang ikut itu sudah tidak nyaring, tidak bagus, serak-serak, becek. Makanya tidak bisa dikasih adu, dikasih lomba antara laki perempuan. Iya, betul. Karena dia punya Dia tarikan berbeda. suara beda. Jadi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, gitu. Tapi memang kore-kore Indonesia itu umumnya bisa rendah, tinggi. Ya, Kalau orang luar kan kayak Afrika itu kan selalu mulai tinggi, akhir sampai akhir tinggi terus. iya, karena memang kita di Indonesia mengharuskan harus mengikuti tangga nada itu. Sendiri. Minum. Iya, jadi kita di Indonesia itu mengharuskan. Kalau di luar negeri itu tidak ada aturan lagu. Oh. Saya waktu ikut di Iran itu lagunya mereka itu tidak seperti kita teratur. Pokoknya mana dia mau bawa. Jadi memang kalau kita lomba di luar negeri itu tidak terlalu terikat seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia terikat kita kan. Nah kalau tidak mulai dari Bayati dianggap salah. Kalau di luar negeri tidak. Ada orang langsung dia seperti haflah saja itu. Iya. Seperti mengaji di acara-acara maulid. Itu kan mengaji di acara kan bebas, terserah mau mulai dari mana, mau start bagaimana nadanya, terserah saya, kan tidak dinilai. Nah, tapi sistem yang digunakan oleh per-MTQ di internasional itu seperti itu. Nah, kalau kita di Indonesia memang betul-betul disiplin. Ya, makanya anak-anak kita mengaji kan rata-rata begitu lagunya sama, mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kan gitu. Itu nada dasarnya dia. Tidak boleh dia dengar nada dasarnya orang lain karena beda nada suara saya dengan suaranya orang lain. Nah, jangan ikuti dia tadi itu nada yang orang selesai tadi baru saya naik. Langsung juga saya masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis sudah kita punya suara itu. Leher itu sudah habis, tidak bisa didapat nada tinggi kan. Nah, Mungkin ini ya yang terpenting yang harus kita gali dari Pak Kiai ini trik ya. Berkaitan dengan trik khusus ya bagi para Kori dan Korea jika ingin menjadi mungkin ya seperti Pak Kiai sudah sampai di tingkatan Kori internasional. Ada enggak yang pesan-pesan yang Pak Kiai bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat Santrilogi khususnya yang pemerhati Kori dan Korea ini? ya, jadi teman-teman santri logi yang biasa ikut ya membaca Al-Quran dengan tilawah. Yang pertama itu kita harus tetap berguru. Ya. Harus ada guru. Iya, harus ada guru. Tidak bisa hanya kita bisa otodidak. tidak boleh hanya mengandalkan YouTube. Nah, kan teman-teman itu biasa ya. Oh, saya kan Cukup dengar saya. Tapi tetap harus kita berguru. meminta ijazah dari guru. Kita harus belajar ke guru karena ada berkahnya gitu. Ya, karena jangan sampai sekarang anak-anak sudah tidak mau dihargai gurunya. Iya. Karena dia bilang, "Wah, itu lebih bagus saya dengar itu daripada guru saya." Padahal guru itu kan mengarahkan, pelatih itu kan mengarahkan. Sehebat-hebatnya seorang petinju,
Kenapa dia hebat? Karena ada pelatihnya. Dan boleh jadi pelatih kalah dari yang dilatih. Coba disuruh bertinju pelatih yang diajar, pasti kalah pelatihnya. Kenapa? Dia masih muda, masih kuat dan seterusnya. Begitu juga pelatih, mungkin napasnya sudah habis, tapi dia pelatih, dia bisa menunjukkan, dia punya pengalaman, dia hanya memberi teknik bermain. Ya, kalau dia pemain bulu tangkis, dia bisa ajarkan kalau lawan begini kau long bola itu, kalau begini kau kasih di depan gitu. Nah, begitu juga kita melatih. Nah, suara seperti Anda seperti ini. Nah, kita pesankan kepada adik-adik, ya, mari belajar terus. Tadi berguru dan banyak mengambil referensi. Ya, karena referensi ini kan membuat kaya kita punya pengetahuan. Ya, termasuk kita belajar dari YouTube, bisa Pak. Kita ikuti dia punya model, oh seperti ini. Tapi saya pesankan tetap harus ada belajar ke guru. Kan banyak guru-guru kita yang guru tilawah. Ya, termasuk makhraj hurufnya ya, makharijul hurufnya. Ya, saya lihat ini memang kualitas kita akui teman-teman kita, anak-anak kita dari Jawa, Sumatera, kualitas bacaannya itu bagus dan suaranya. Ya, kualitasnya kita akui. Saya menilai di situ, oh kalau di sini kita anak-anak kita itu tidak berani biasa mengeluarkan suara. Selalu dia ketakutan kalau dianggap ketinggian, sehingga dia baca itu kan sudah kalah, terlalu rendah. Ya, kalau misalnya dia keluar power suaranya, yang penting tadi itu bisa dengan nada yang bagus dan dia hayati, tidak juga emosi kayak macam teriak-teriak kan. Nah, tidak, karena lagu Al-Quran ini bisa dia hayati dengan membawakan lagu apapun bisa dia bawa. Misalnya Sika paling enak dihayati lagunya itu. Bisa dicontohkan? Misalnya, apalagi dia membaca tentang Nabi misalnya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Dihayati bawaannya dan dia paham bahwa tidak, dia tahu itu maksud ayat ini menceritakan tentang keadaan Nabi Muhammad yang merupakan Nabi penutup, kan? Bukan bapak dari kamu, tapi dia itu adalah Nabi yang jadi dia bisa hayati. Berarti harus pentingnya memaknai itu. Ya, jadi itu memang kan harus ada ilmu, gitu. harus mau belajar. Ya, betul sekali. Tidak bisa hanya mengandalkan dia. Dengan kondisi sedih dibawakan senang kan, kayak gitu kira-kira ya. Dia bawa kan gitu, jadi suara juga memang menentukan. Ya, jadi saya kira seperti itu. Ya, saya pesankan kepada adik-adik, anak-anak kita belajar dan jangan berhenti belajar. Ya. Oke, sahabat-sahabat Santrilogi, saya kira atau masih ada Gus? Ya, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena beliau ini banyak ya yang bisa diambil manfaat dari kehadiran beliau, apalagi teman-teman Kori ya di luar sana, bahwa penghayatan banyak unsur yang bisa dilatih supaya teman-teman bisa berhasil atau bisa tampil maksimal dalam membawakan tilawah-tilawah Al-Quran. Di daerahnya Pak Kiai sendiri mungkin yang terakhir ada enggak pembinaan Al-Quran yang dibina langsung oleh Pak Kiai di? Ada anak-anak kita biasa kita bina langsung. Hanya lembaga itu yang belum ada. Terus terang saja lembaga yang kita bangun itu belum ada karena itu dari keterbatasan yang kita miliki ya. Nah, tapi kalau membina anak-anak sering, saya biasa membina, saya undang, saya panggil mereka atau mereka yang meminta, saya bina lagi di masjid. Misalnya hari-hari apa, nah, kita bina, ya kita arahkan seperti ini, coba kamu seperti ini, coba begini. Jadi kita arahkan, kita praktekkan. Karena belajar membaca Al-Quran ini harus praktek, tidak bisa hanya kita berteori di situ menggunakan PowerPoint ini terus tidak mengaji, tidak membaca. Tidak bisa. Sama dengan kita mengajar berenang. Kalau cuma mengajarkan ini gaya kupu-kupu, ini gaya dada, ini gaya bebas, tidak pernah kita bawa ke kolam renang. Ya kan? Nah,
giliran kita pakai kolam renang, gaya batu dia kalau tidak pernah kita Artinya praktek. teori penting, praktik jauh lebih penting. Itu. Gitu. Ya, ini kita sebenarnya mau ngobrol banyak. Banyak sekali yang mau kita Cuman, gali dari Pak Kiai. Waktu juga ya, Iya, kita betul. dibatasi waktu karena Pak Kiai juga mau berangkat balik ke Makassar. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat selalu. Amin, amin, ya. insyaallah. Artinya bisa menyebarkan manfaat terutama dalam bidang pengajaran Al-Quran gitu ya. Dan yang tak kalah penting mudah-mudahan Pak Kiai bisa hadir lagi di Sabah. Insyaallah. Insyaallah. Suatu ketika kita bisa jumpa lagi di Amin, amin. Santrilogi yang luar biasa ini. Iya. Mohon doanya Pak Kiai, mudah-mudahan media ini bisa memberikan manfaat ya bagi semua orang dalam bidang ya pendidikan, dakwah dan lain sebagainya. Oke, mungkin sahabat-sahabat Santrilogi dimanapun Anda berada, mungkin ini cukup sekian ya bincang-bincang santai kita dengan Pak Kiai Detrandes Haji Abdul Aziz Tamauni. Beliau ini pakar dalam bidang Al-Quran begitu, karena Bukan sudah juga pakar tapi ya. sudah dikatakan pakar Pak Kiai karena sudah sepak terjang sudah sampai dunia internasional begitu. Kalau macam Ustaz Rahmat masih kelurahan ya, hampir pakar. Itu pun makan kerupuk. Ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa bertemu lagi di Pak Kiai di channel YouTube Santrilogi. Kami harapkan para pemirsa semua bisa mengikuti perkembangan dalam media Santrilogi ini, karena dengan bantuan teman-teman bisa men-subscribe ya, mengkomen, bisa memberikan manfaat ya, kita bisa juga mengembangkan media Santrilogi ini. Mungkin cukup sekian. Ya, terima kasih sahabat Santrilogi. Kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.